Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Basmo Zenitsu yang katanya sekarang harganya hampir 3 juta. Oke, jadi ini adalah ketiga kalinya gue mereview mainan dari seri anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Jujur aja ya, kayaknya gue ini tuh jadi wibu jalur mainan, apalagi sama seri anime ini. Dulu gue inget banget pertama kali gue review ini, gue ngomong kayak gini. Karena buat gue yang sebenarnya nggak suka-suka amat sama Demon Slayer, I'm sorry fans Demon Slayer. Nyatanya gue sekarang suka banget sama animenya karena gue beneran suka sama jalan ceritanya. Ini baru yang dinamakan jilat dura sendiri. Dan jadi setelah gue mereview Kamado Tanjiro dan juga Nezuko, kita sekarang mereview dia, Zenitsu Angetsume. Buat yang nggak tahu dia siapa, norak lo, nonton Netflix. Jadi dia ini adalah karakter yang sering bertigaan sama Tanjiro dan juga satu lagi si pala babi atau Inosuke. Dan jujur karakter Zenitsu ini salah satu yang paling unik. Kenapa? Karena ya dia itu kayak pengecut banget gitu loh. Jadi tiap kali ketemu musuh atau iblis, dia itu bener-bener ketakutan setengah mati. Bahkan sering banget dia tidur. Jadi dia saking takut, jadi dia beneran sampai tidur. Tapi saat tidur itulah dimana kekuatan dia mulai keluar. Jadi kalau dia udah tidur, dia semacam kayak di alam bawah sadar gitu dan bisa langsung ngebantai semua musuhnya. Dan jujur cara dia ngebunuh iblis itu bener-bener keren banget. Karena emang dia basicnya adalah nafas petir. Anjay, 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 si paling tahu Demon Slayer nih. Pokoknya gitu deh, di seri anime ini mereka punya banyak banget jenis nafas. Ada nafas api, air, dan lain-lain. Dan kalau Zenitsu ini nafas petir. Makanya kalau dia ngeluarin jurus, dia kayak ada semacam efek petirnya gitu. Kaminari no Kokyu Ichi no Kata. Jadi intinya gitu, ini adalah karakter yang unik banget. Makanya harganya juga mungkin jadi menyentil jinggal ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja bahas mainannya. Box kira-kira seperti ini. Bener-bener ke display banget si Zenitsu-nya beserta semua aksesorisnya. Di sini ada logo Aniplex, Demon Slayer, Basmo dan juga 1/12 scale-nya. Tentunya ada namanya juga Zenitsu Agatsuma. Dan di bawah ada gambar dia yang lagi mejeng sambil tidur, persis sama yang gue bilang tadi. Tampak samping-sampingnya cuma ada logo Demon Slayer dan Basmo. Tampak belakangnya ada referensi pose-pose dari si Zenitsu ini. Tampak atas bawahnya cuma ada logo Basmo doang. Dan sisanya cuma ada tulisan yang mostly bahasa Jepang dan cuma wibu yang baca ini. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Zenitsu ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Dan seperti biasa kita ambil dulu triple K alias kunai kesayangan kita. Oke, kali ini agak effort nih guys, karena gue nyimpen kunainya di tempat penyimpan rahasia gue. Bismillahirrahmanirrahim. Kunai kesayangan kita. Wanginya. Dan sekarang kita buka dia pakai jurusnya dari si Zenitsu ini. Kaminari no Kokyu Ichi no Kata. Nggak bisa lah, blok, wibu dasar. Wait, santai bos, santai, santai dong bos. Woi, ya nih slebe manual nih, slebeu, dan slebeu. Sekarang saatnya kita buki, buki. Ping piu pila bapa, ala keciprot, pila ke papa, ala keciprot, humbale. Gila, penonton gue interaktif banget. Thank you guys sudah nyanyi bareng. Thank you Indonesia, see you next season. Woo! Kita humbale dulu. Nah, ini dia sudah keluar guys. Kita humbale itu apa sih? Dan sekarang langsung aja kita buka mikanya ya guys ya. Kita ambil sama-sama. 1, 2, 3. Look at the accessories. Tapi yang paling penting dulu kita harus keluarin Zenitsu-nya dari kandangnya. Kita ambil dulu mikanya. Dan ini dia Zenitsu-nya. Look at that. Iya, tapi menurut gua mukanya agak aneh sih. Kayak begini banget gitu loh, kayak gitu. Nih, lu lihat sendiri dah. Menurut kalian ini mirip sama Zenitsu nggak sih? Menurut gua ya mukanya tuh kayak kesian banget gitu loh. Kenapa lu harus mengeluarkan ekspresi yang kayak
Tapi ya udahlah ya, karena kita juga banyak banget dapat aksesoris selain dari figurnya ini. Karena emang seperti biasa, Basmod itu aksesorisnya unik dan banyak banget. Mulai dari spare tangannya, ada yang nunjuk, ngebuka, ngegepel, dan juga berongga kayak gini buat dia megang pedangnya nanti. Kita juga dapat 3 spare muka kayak gini. Ada yang tidur ketakutan setengah mati, dan juga melas kayak gini. Ini kesian banget nih mukanya. Kita juga dapat 1 spare rambut kayak gini yang ada cuntaronya di atasnya. Ini lucu banget sih. Efek petir-petiran yang bisa menambah kegantengan dari figur ini. 3 spare pedang kayak gini. Dan ini ada efek petirnya bener-bener keren banget sih. Lalu kita juga dapat spare kaki dan juga bantalnya kayak gini. Jadi dia bisa pose duduk kayak gini. Dan terakhir favorit gue, kita dapat kimononya Zenitsu kayak gini. Ini warna dan motifnya bener-bener sama kayak di animenya. Dan yang paling penting, bahannya itu bener-bener dari kain gini. Dan juga ada kawatnya. Dan guna kawat ini adalah bikin dia posenya lebih dinamis lagi. Jadi kita bisa bikin dia seolah-olah ketiup angin kayak gitu. Makanya nggak heran packagingnya berlapis-lapis kayak gini. Jadi itu udah sekilas unboxing dan juga first impression gue dari si Zenitsu ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Zenitsu Basmod. Hal yang pertama gue notice adalah mukanya, men. Gimana ya, mukanya itu terlalu kalem buat Zenitsu yang semeledak-ledak itu orangnya. Kayak entah kenapa gue nggak pernah lihat Zenitsu seimut ini dah. Mungkin karena gue lebih sering lihat Zenitsu yang nangis atau teriak-teriak di animenya. Jadi ngeliat muka defaultnya Zenitsu yang kayak gini, jadi kayak aneh gitu dan nggak kayak Zenitsu sih menurut gue. Coba sekarang gue tanya sama lu semua aja deh. Menurut kalian ini mirip Zenitsu apa enggak? Coba deh komen di bawah. Oke. Anyway, selain mukanya, overall detail lainnya sebenarnya udah oke banget sih. Misalnya di rambutnya ini. Menurut gue ini sculptingan juga paint jobnya udah rapi banget. Tapi sebenarnya ada yang tricky nih di bagian seragamnya. Pertama kali gue lihat, gue mikirin warna seragamnya persis banget sama warnanya si Tanjiro punya. Tapi ternyata waktu dibandingin dong, beda loh warnanya. Kalau kalian bisa lihat, warna punya Tanjiro tuh kayak agak lebih terang gitu coklatnya. Jadi punya si Zenitsu ini agak nggak keluar gitu warnanya. Dan overall secara detail pun sebenarnya semuanya sama persis sculptingannya. Mau lo lihat tampak depan, samping, belakang, semuanya sama persis kecuali di bagian kakinya aja sih. Karena kalau dia itu punya semacam motif gitu dan juga ada gradasi warna dari oranye ke kuning. Overall bener-bener sama persis semuanya. Gue bisa bilang Basmod itu selalu rapi kalau bikin detail dan juga paint job kayak gini sih. Paling iya kekurangannya karena dia sangat berartikulasi. Jadinya bagian tubuhnya tuh kayak iris-iris gitu kelihatannya. Makanya gue lebih suka dia pakai kimono kayak gini. Artikulasinya pun sama persis kayak mainan Basmod lainnya. Mulai dari kepalanya yang bisa muter full kayak gini, bisa tenggleng kayak gini, bisa dengak ke bawah tapi ke atas kayak ketahan rambutnya gitu ya. Atau kalau lu mau lebih jauh, lu bisa juga gerakin lehernya kayak gitu. Bahunya bisa muter full kayak gini, sikunya bisa sejauh ini dan bisa lu coplok. Sikunya bisa sejauh ini dan bisa lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan tentunya dia bisa bernyanyi, bergoyang. Diafragmanya bisa muter full kayak gitu. Pinggangnya pun bisa muter full kayak gini. Kakinya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya cuma bisa sejauh ini aja karena emang celananya itu gede banget. Jadi dia agak ketahan gitu di bagian sini. Dan tentunya bisa dilurusin lagi kayak gitu. Betisnya bisa muter full kayak gini. Ball joint di ankle-nya. Jadi lu bisa pivot kayak gini. Dan juga tekuk jarinya kayak gitu. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall secara kerapihan dari sculptingan sampai paint job, ini udah standar Basmod banget sih. Paling agak aneh itu muka defaultnya kayak nggak mirip Zenitsu menurut gue ya. Tapi kalau lu ganti mukanya pakai yang lain, ini udah Zenitsu banget kok. Ekspresif AF. Jadi itu dia tampak lebih detail dari Zenitsu Basmod ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini dia perbedaan ukurannya. Kalau misalnya Basmod Zenitsu disandingin sama Basmod Tanjiro, Basmod Nezuko-chan, SAF Todori, Revoltech All Might, Figma Deku, Iron Man Buntung, dan juga Wode Buntung Wibu Bau Mesum. Pokoknya jelek banget deh. Buat dan harganya berapa boy? Ini Zenitsu Basmod dijual dengan harga 2,3 juta waktu gue beli. Jujur aja guys, kalau pinter nyarinya banyak yang lebih murah daripada yang gue beli. Karena setelah gue beli, gue juga baru tahu ternyata ada yang jual dengan harga 2 juta aja. Memang mahal karena terakhir kali gue beli Nezuko dan juga Tanjiro, gue beli di harga 4 juta dapat 2. Jadi ya dikira-kira satu figur Basmod itu harganya bisa 2 jutaan. Ini gue juga agak mahal, belinya 2,3. Tapi tenang. Karena gue udah taruh linknya yang jual dengan harga 2 juta aja di bawah. Jadi selagi ada buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Aciat. Nyatanya sekarang gue beneran suka banget sama animenya karena gue beneran suka
Cuka. Makanya kalau lagi ngeluarin jurus kayak ada efek-efek petirnya sih Kaisen. Dan jujur karakter Zen itu efek petir-petiran yang bisa menambah kegantengan dari Tanjiro ini. Tanjiro nggak tuh? Lagi syuting nih. Tidak disponsori.